Selamat pagi kepada Bapak Makmur yang akan menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang infectious bursal disease. Selamat pagi kepada Bapak Yes dimanapun berada di tempat masing-masing. Terima kasih sudah boleh bergabung lewat meeting TM Tutor Mentor pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Bapak Makmur untuk memulai presentasinya tentang infectious bursal disease. Apa sih infectious bursal disease ini? Boleh nanti langsung dijelaskan oleh Bapak Makmur. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan satu presentasi ya, pembahasan yang saya kira cukup menarik ya, yang mana banyak kita temuin di lapangan, terutama peternak-peternak layer, broiler maupun breeder ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang infectious bursal disease ya, IBD, atau mungkin orang-orang banyak mengenal istilahnya untuk orang awam itu adalah gumboro ya. Gumboro, di mana gumboro ini merupakan suatu penyakit yang sering kita temui di lapangan, terutama pada saat kita buat kuret ya. IBD merupakan penyakit menular akut pada ayam muda. Penyakit ini ditandai dengan peradangan hebat pada bursal fabaceus. Kerugian ekonomi yang diakibatkan IBD cukup besar karena menyerang anak ayam berumur muda, kurang lebih sekitar di bawah 5 minggu ya. Biasanya kalau dulu mungkin kita pada tahun di bawah tahun 2000-an masih 3 minggu ke bawah ya. Sekarang ini sudah mundur jadi sampai 5 minggu. Dengan tingkat morbiditasnya dan mortalitasnya sangat tinggi ya. IBD disebabkan oleh RNA virus dari genus Apibrinavirus dan famili Birnaviridae. Virus ini mempunyai ukuran antara 55 sampai 56 nanometer. Virus ini mempunyai bentuk icosahedral, simetris dan tidak beramplop. Virus IBD diklasifikasikan menjadi 2 serotipe, yaitu serotipe 1 yang patogen untuk ayam, sedangkan serotipe 2 yang menginfeksi kalkun tanpa menimbulkan gejala klinis. Virus IBD juga dapat menimbulkan gejala yang bersifat subklinis yang dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi terlambat dan imunosupresi. Imunosupresi adalah suatu kondisi terjadinya penurunan reaksi pembentukan antibodi akibat kerusakan organ limfoid. Ayam yang terkena gumboro atau IBD, maka ayam akan menderita imunosupresi yang ditandai dengan adanya peningkatan reaksi pasca vaksin terhadap penyakit lain. Ayam menjadi rentan terhadap infeksi penyakit lain. Untuk menanggulangi permasalahan IBD, kita perlu melakukan vaksinasi. Vaksinasi pada ayam pembibit merupakan langkah terpenting untuk mengendalikan IBD, karena maternal antibody yang diproduksi induk akan diturunkan melalui telur kepada anak ayam. Salah satu vaksin kill yang sangat ampuh untuk menanggulangi IBD adalah vaksin Olpak B plus G dari PT Swadesi Chandra Stosa, yang merupakan perpaduan dari vaksin ND, IB dan gumboro ya, dimana kita biasanya breeder melakukan vaksinasi ini untuk menurunkan maternal antibody terhadap DOC ya. Jadi nanti pada saat di DOC ayam kita sudah mempunyai kekebalan ya, di mana nanti pada saat dititer untuk kita melakukan vaksinasi ulang di DOC itu akan lebih terlihat umur berapa kita harus melakukan vaksinasi gumboro gitu ya. Selain melakukan vaksinasi di breeding, di ayam komersil pun perlu dilakukan vaksinasi, baik itu broiler maupun komersil layer ya. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan, jadi pada saat nanti ayam sudah sampai di farm, biasanya kita melakukan titer maternal antibody. Kita akan lihat di umur berapa sebaiknya kita melakukan
vaksinasi gumboro ya. Ada baiknya sebelum ayam divaksinasi kita melakukan titer maternal antibody terlebih dahulu agar lebih tepat dalam menentukan jadwal vaksinasi ya. Karena kalau untuk gumboro kita harus lebih sedikit hati-hati ya. Dia tidak bisa terlalu jauh ataupun terlalu dekat ya. Dari misalnya maternal antibody masih tinggi, kita tidak boleh melakukan vaksinasi ya. Beda dengan vaksin yang lain seperti ND, IB ya, dimana kalau ND, IB kita walaupun maternal masih tinggi, kita saat melakukan vaksinasi tidak akan mempengaruhi ya. Tapi pada saat kalau gumboro, pada saat maternal antibody tinggi, kita melakukan vaksinasi, itu akan menyebabkan penurunan maternal antibody yang ada dalam tubuh ayamnya. Apabila terkena IBD, sebaiknya kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu satu, pertama diantaranya memberikan paracetamol, di mana kita tahu paracetamol untuk menurunkan panas ayam ya. Jadi kita tahu pada saat terjadinya gumboro, tubuh ayam itu panas ya. Kalau kita pegang itu sangat panas ya. Jadi untuk menguranginya kita memberikan paracetamol. Selain itu kita juga memberikan vitamin ya, vitamin yang bersifat support energi ya, seperti kalau di PT Swadisi punya itu adalah metabolase ya. Kita tahu metabolase mempunyai kandungan yang sangat bagus, diantaranya ada sorbitol dan fruktose ya, dimana itu untuk support energinya ya. Terus juga beberapa vitamin seperti B kompleks untuk memacu nafsu makannya juga ya. Selain itu metabolase juga sangat disarankan sekali pada saat terjadinya gumboro. Biasanya ayam gumboro itu kan suka sulit untuk makan dan minum ya, itu dicekok itu sangat bagus sekali ya. Terus hindari pemakaian peralatan kandang yang terinfeksi IBD dengan kandang lain. Maksudnya pada saat terjadi gumboro di kandang misalnya kandang A ya, janganlah dipakai peralatan tersebut untuk ke kandang B atau dipinjamkan ke kandang B ya. Itu sangat riskan sekali ya. Terus juga batasi anak kandang yang terkena gumboro ayamnya ya. Pada saat ada anak kandang yang di kandangnya terkena gumboro, usahakan anak kandang itu tidak boleh bermain ke kandang-kandang yang lain ya, karena akan menyebabkan tertularnya kandang lain juga terkena gumboro ya. Lakukan desinfeksi kandang secara benar menggunakan desinfektan yang ampuh seperti di desinfektar ya dari PT Swadisi Chandra Stosa ya. Jadi maksudnya adalah kita itu pada saat terjadinya gumboro, kita melakukan sanitasi itu di sekitar kandang itu untuk mengurangi atau meminimalisir tersebarnya penyakit gumboro gitu ya. Terus juga biasanya juga pemakaian alas kaki itu juga diharapkan pada saat habis dari kandang yang terkena gumboro itu harus langsung dicuci, tidak boleh dipakai kemana-mana gitu. Nah ini contoh-contoh ayam yang terkena gumboro ya, dia agak murung gitu ya, bulunya pun agak sedikit berdiri-berdiri gitu ya, kayak kedinginan gitu, kepala demam sebenarnya, kusam juga gitu. Nah ini kalau misalnya kita melakukan bedah ya, kita temukan apa di daging-daging ini kalau kelihatannya merah-merah ya, merah-merah, terus di ventriculus juga ada merah-merah gitu. Jadi kadang-kala kita ada salah pengertian tentang gumboro maupun ND ya gitu. Lanjut. Nah ini bursanya pun bengkak ya, kita lihat bursanya bengkak. Nah jadi Bapak Ibu sekalian pun pasti sudah banyak mengenal atau mengetahui ciri-ciri daripada gumboro yang tadi seperti saya sampaikan, merah-merah di dada ataupun di paha ya. Terus juga ini bursanya bengkak. Oke, demikian paparan singkat saya tentang IBD ataupun gumboro ya. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Demikian Mbak Ita, terima kasih. Baik Pak Makmur, terima kasih atas presentasinya tentang infeksius bursal disease ataupun gumboro.
Kepada Bapak Ibu audiens yang lain nih yang masih penasaran, yang mau mengajukan pertanyaan, saya beri waktu. Ada yang mau bertanya? Saya Mbak Ita. Silakan Ibu Rida, nanti langsung dijawab oleh Pak Makmur. Saya Rida dari Bogor. Ya. Tadi Pak Makmur sudah menjelaskan tentang Gumboro ya. Iya betul. Sudah cukup lengkap. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak Makmur, kebetulan saya pernah mengalami ayam umur 28 minggu. Dia ini yang pertama sekali kelihatan Gumboro gitu. Tapi menyusul kemudian kayak tadi di gambar juga kan ada kayak koksi, berak darah. Iya betul. Dan ND gitu loh. Jadi penanganan kita yang paling baik apa yang harus dilakukan untuk menangani kasus seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak Makmur. Ya, ini pertanyaan yang saya kira sering kali kita takutkan di lapangan ya, karena pada saat terjadinya IBD tapi terlihat juga adanya ND ya, tadi yang seperti katakan ya. Jadi sekarang kita perlu ketahui juga, biasanya kan IBD itu merupakan salah satu gerbang atau pembuka daripada penyakit-penyakit yang lain ya, dimana ini juga semuanya dua-duanya disebabkan oleh virus. Nah, menurut saya, saran saya utama adalah tetap kita harus support vitamin ya, support vitamin dulu untuk mengembalikan energi si ayamnya. Karena gini, kita ketahui bahwa virus sendiri tidak bisa diobati, dia hanya dapat diobati dengan meningkatkannya maternal antibody ya, ataupun kekebalan. Dimana kalau saran saya pada saat terjadi IBD ini, lebih baik kita bereskan dulu yang si IBD-nya sekalian pun dengan ND-nya, tapi beda caranya. IBD-nya kita usahakan pemberian yang tadi saya katakan metabolase. Pemberian metabolase itu sangat penting sekali ya untuk kita melakukan vaksinasi ataupun penanganan terhadap ND, itu pun tidak akan efektif. Karena kita ketahui bahwa ayam itu tidak akan merespon apabila pada saat kondisi sakit. Ya, walaupun kita melakukan vaksinasi ND ataupun vaksinasi yang lainnya, itu malah akan menyebabkan bertambahnya kematian. Ya, jadi saya sarankan sebaiknya tetap didahulukan support vitaminnya ya. Jadi setelah misalnya kelihatan agak membaik, baru kita lihat seberapa parah kondisi ND-nya gitu. Karena kalau misalnya IBD-nya masih belum ditangani, ND pun menurut saya tidak bisa ditangani ya. Jadi kita melakukan vaksinasi repak untuk ND itu pun tidak akan berguna ya. Jadi saran saya sebaiknya berikan vitamin ya, yang untuk memacu recovery si ayam ya, baik misalnya nafsu makannya ataupun juga itu supaya cepat sembuh ya di IBD maupun ini. Karena kita ketahui mungkin kalau di IBD biasanya lama-lamanya sekitar 5 hari ya, 5 hari dia udah mulai menurun. Kalau misalnya sudah kelihatan membaik ya, baru kita lakukan penanganan ND-nya. Kalau menurut saya begitu tidak? Iya, makasih Pak Makmur. Kan ini ada 3 nih, koksinya belum. Oh, untuk koksina. Nah, kalau untuk betul. Oke, sorry. Ini saya catat tadi baru ND-nya koksina. Nah, kalau untuk koksinya itu saya sarankan itu tetap ditangani, tapi dengan cara pemberian obat kalau untuk di Swadesi seperti Orego ya. Orego Steam itu sangat bagus sekali karena dia kan sifatnya herbal, tidak mempengaruhi kerja yang lainnya ya. Jadi kalau saat koksi ini kita lakukan pemberian Orego Steam itu sangat bagus sekali, karena Orego Steam itu bisa juga untuk membantu penanganan masalah koksi dan juga untuk masalah pencernaan yang lainnya gitu. Jadi saya sarankan selain tadi metabolase juga pemberian Orego Steam Bu Rida gitu. Karena gini, koksi, ND, Gumboro itu merupakan 3 serangkai penyakit yang sering kali timbul pada saat terjadinya Gumboro. Jadi saya sarankan pemberian ini aja Orego Steam aja untuk penanganan koksinya supaya tidak terlalu berat. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan antibiotik, kasihan ginjalnya juga Bu Rida. Demikian Bu Rida.
Baik, Pak Mahmur. Jadi ini misalnya nih udah ketemu tadi ya Gumboro, kita kasih metabolase, kemudian untuk ND-nya kita tunggu setelah 5 hari gitu, sambil diberikan Orego. Jadi pemberian metabolase dengan Orego itu sistemnya gimana Pak Mahmur? Maksudnya pagi, siang, sore gitu? Pembagian ininya, Nah, jadi pemberian waktunya. Betul. Misalnya gini, pemberian metabolisasinya pagi hari, di siang hari boleh kasih Orego, ya. Karena Orego tuh tidak istilahnya tidak bermasalah berdekatan dengan pemberian vitamin. Ya, misalnya kita kasih metabolase waktunya misalnya airnya secukupnya sampai air habis saja. Setelah itu kita kasih Orego juga nggak jadi masalah, Bu. Ya, jadi itu saya kira sangat efektif sekali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Makmur. Terima kasih Bu Rida, mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Amin. Untuk yang lainnya, pertanyaannya lanjut ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu Ita, saya sedikit. Ya, Pak Makmur. Seandainya lanjut dari masalah pemberian Orego, metabolase, gitu kan? Saya lanjut dari Bu Rida tadi. Kalau seandainya kan kena Gumboro kan pasti panas ya, badannya panas ya Pak Makmur ya? Ya, betul. Nah, betul. Terus kemudian andai kan untuk metabolase sendiri kan Pak Mak diberikan di sore hari lah, siang hari lah, menjelang malam gitu kan. Untuk di sore harinya itu metabolase dikasihkan, Oregonya di pagi, metabolase andai kan dicampur dengan paracetamol, bagaimana Pak Makmur? Direkomendasikan apa enggak? Oh iya, ini gini Pak Ridwan, metabolase sih sebaiknya di pagi hari metabolase ya. Nah, terus juga tapi kalau misalnya Bapak ingin dicampur, maksudnya berdekatan juga dengan paracetamol nggak ada masalah. Karena seperti saya katakan tadi, metabolase karena sifatnya dia hanya vitaminnya, dia juga untuk support energi. Jadi untuk pemberian, kalau secara langsung, kalau menurut saya ya, secara langsung maksud diaduk itu sih jangan. Kalau diaduk itu jangan. Tapi lebih baik dipisahkan, misalnya dalam satu jadi satu pemberian itu metabolase dikasih dalam waktu berapa lama ya, misalnya kasih waktu 3 jam, setelah itu kasih paracetamol boleh, ataupun sebaliknya. Tapi kalau langsung dicampur sih menurut saya sih nggak usah, lebih baik kita usahakan resiko seminimal mungkin, yaitu dipisah aja gitu. Tapi pemberiannya di dalam satu hari nggak apa-apa, begitu Pak Ridwan. Siap Pak Makmur. Ya. Terima kasih Pak Makmur. Oke, makasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya dari tim baru mungkin? Bisa. Ya Bu Pri. Oke Bu Pri, silakan Bu. Saya Prihatmi dari Bogor. Pak Makmur mau kasih saran sedikit tadi tentang anjuran pemberian penanganannya. Yang untuk koksi mungkin saya kasih saran dikasihnya ini dulu Pak, anti koksi kayak Amprol atau sejenisnya, karena untuk supaya dengan Orego, begitu Pak Makmur. Oh gitu, oke, siap. Jadi, terima kasih. Itu jadi menurut pengalaman dari Bu Pri itu tetap diberikan amprolium merupakan yang paling ringan ya Bu Pri. Kalau kasusnya koksinya tinggi, toltrazuril kembali juga bisa Pak. Di lapangan pernah saya kasih begitu. Soalnya kalau dikasih Orego kan sifat dari kerja dari Orego kita sendiri kan untuk memperbaiki sel-sel usus yang rusak. Jadi kan untuk emerianya sendiri kan dia tidak mati. Oh gitu. Oke, siap kalau gitu ya. Jadi itu mungkin tambahan dari Bu Pri punya pengalaman di lapangan pemberian amprolium ya pada saat terjadinya koksinya. Oke, makasih Bu Pri. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Pri. Saya buka satu ruang bertanya lagi kepada Bapak Ibu yang masih penasaran. Baik Bu, saya ingin bertanya. Yang ingin saya tanyakan
itu temuan patologis yang sangat menciri pada kasus IBD, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ori. Jadi yang seperti saya tadi sampaikan di gambar, juga salah satu ciri-cirinya itu adalah biasanya kita temukan bintik-bintik merah di paha maupun di dada, ya. Itu yang salah satu cirinya. Terus juga kalau misalnya kita buka bursanya pun besar, itu salah satu ciri udah menunjukkan gejala gumboro, ya. Jadi bursanya bengkak, terus juga di paha maupun di dada itu bercak-bercak merah gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak tadi perhatikan di gambar itu merahnya sebenarnya sudah agak besar. Jadi kalau misalnya kita pegang pun badan panas gitu ya. Selain itu ya di pulpen juga kita buka ada ya gitu Mbak. Jelas Mbak Ori? Iya jelas Pak, terima kasih. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua buat ruang diskusinya. Semua pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Makmur. Untuk itu saya persilakan Pak Makmur untuk menyimpulkan tentang presentasinya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Ita. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan sedikit bahwa gumboro merupakan salah satu penyakit klasik di peternakan. Oleh sebab itu, kita harus waspada terhadap gumboro ya. Biasanya apalagi pada saat musim-musim penghujan. Ya, jadi kita harus lebih waspada penyakit gumboro di musim-musim penghujan atau pancaroba. Terus juga usahakan pemakaian pemanas itu kita sesuaikan dengan situasi di kandang. Apabila kondisi agak dingin, usahakan pemakaian pemanas lebih diperpanjang. Demikian Mbak Ita, terima kasih dan semoga paparan saya pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Makmur atas presentasinya pada pagi hari ini tentang infectious bursal disease atau gumboro. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Makmur boleh menjadi ilmu baru bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu terutama yang bekerja di lapangan, dan semoga dapat menjadi solusi juga bagi dunia peternakan. Sebelum saya tutup, saya mau tutup dengan satu pantun untuk meeting TM pada pagi hari ini. Naik ojek keliling Jakarta, mampir kota tua mencari makan. Bapak Ibu yuk semangat kerja, masa produktif jangan sia-siakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi.